Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Dr. Barokah Isdaryanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA. Di sini saya akan mengulas materi yang berjudul Miskonsepsi IPA di Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anindi Putri Safira Wulandari dengan NIM 140 142 1468 dengan nomor presensi 41, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Semarang. Jadi pada pembahasan kali ini saya sudah menyusun poin-poin yang akan kita ulas bersama. Yang pertama yakni mengenai definisi miskonsepsi. Kemudian akan dilanjutkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi. Kemudian yang ketiga yaitu contoh-contoh miskonsepsi IPA yang terjadi di sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu upaya atau cara untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Baik, langsung saja kita mulai dengan memasuki penyajian materi. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai definisi miskonsepsi. Di sini saya sudah mengambil 3 pendapat yang akan kita ulas secara bersama-sama. Pendapat yang pertama yaitu menurut Fowler dan Joad pada tahun 1987 mengartikan bahwa miskonsepsi merupakan suatu kesalahan dalam menggunakan konsep yang tidak tepat, kesalahan dalam mengklasifikasikan contoh-contoh konsep, keraguan terhadap konsep-konsep yang berbeda, serta tidak tepat dalam menghubungkan berbagai macam konsep. Kemudian, pendapat selanjutnya yaitu menurut Suparno pada tahun 2005 mengartikan bahwa miskonsepsi atau salah konsep adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang tertentu. Wujud miskonsepsi dapat berupa kesalahan, hubungan yang tidak benar antar konsep dan konsep awal. Kemudian, pendapat yang terakhir yaitu menurut Amin pada tahun 1990 mengartikan bahwa miskonsepsi ialah gagasan atau ide yang didasarkan pada pengalaman yang tidak relevan dan apabila miskonsepsi ini terjadi pada peserta didik, maka akan sulit untuk diubah dan cenderung menetap karena akan berdampak pada proses belajar mengajar berikutnya. Nah, berdasarkan ketiga pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa definisi dari miskonsepsi ialah suatu kesalahpahaman dalam belajar, pemaknaan yang tidak akurat terhadap konsep tertentu, dan tidak sesuai dengan para pakar di bidangnya. Materi selanjutnya yakni mengenai penyebab miskonsepsi. Menurut Suparno pada tahun 2005 menerangkan bahwa sebab terjadinya miskonsepsi pada siswa yaitu karena adanya faktor dari diri siswa sendiri, pengajar atau guru, buku teks, konteks, dan metode mengajar. Penyebab miskonsepsi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor siswa dapat berupa prakonsepsi atau konsep awal yang salah, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning yang tidak lengkap atau salah, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif siswa, kemampuan siswa dan minat siswa yang rendah. Kemudian, yang kedua, faktor guru. Seperti guru tidak kompeten, tidak menguasai bahan ajar, tidak memberikan kesempatan untuk siswa mengungkapkan gagasannya, serta relasi guru dan siswa yang tidak baik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor buku teks. Miskonsepsi terjadi ketika buku teks salah menulis terutama penulisan seperti rumus, penjelasan yang keliru, tingkat kesulitan buku yang terlalu tinggi bagi siswa. Kemudian yang keempat ada faktor konteks. Misalnya dari pengalaman siswa, bahasa sehari-hari yang berbeda, teman diskusi yang salah, keyakinan dan agama, penjelasan orang tua atau orang lain yang keliru, serta perasaan senang atau tidak senang, bebas atau tertekan. Kemudian yang terakhir, yaitu ada faktor cara mengajar. Misalnya, penjelasan yang hanya berisi ceramah dan menulis, tidak mengungkapkan miskonsepsi siswa, tidak mengkoreksi tugas siswa yang salah, model analogi yang kurang tepat, model demonstrasi yang sempit, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui definisi dan penyebab terjadinya miskonsepsi, berikut adalah contoh-contoh miskonsepsi IPA yang terjadi di SD. Contoh miskonsepsi yang pertama yaitu konsep gerhana bulan, bahwa bulan berada di tengah atau di antara bumi dan matahari. Konsep tersebut salah, sedangkan konsep yang benar yakni bumi yang berada di tengah atau di antara matahari dan bulan.
Kemudian contoh miskonsepsi yang kedua yaitu konsep gerhana matahari, bahwa posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Sedangkan konsep yang benar ialah bulan yang berada di tengah atau di antara bumi dan matahari. Contoh miskonsepsi yang ketiga yaitu konsep revolusi bumi, bahwa semua planet di dalam tata surya termasuk bulan beredar mengelilingi bumi. Konsep yang benar ialah bumi yang beredar mengelilingi matahari. Kemudian, miskonsepsi yang keempat yaitu mengenai konsep fotosintesis, bahwa proses fotosintesis tidak dapat terjadi pada malam hari karena fotosintesis hanya dapat terjadi jika terdapat sinar matahari saja. Konsep yang benar ialah fotosintesis dapat terjadi kapan saja, asal ada cahaya dengan gelombang dan intensitas yang cukup. Fotosintesis juga dapat terjadi pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu. Kemudian, contoh miskonsepsi yang selanjutnya yaitu konsep gaya gesek, bahwa benda yang diam tidak mengalami gaya karena benda yang diam tidak mengalami perpindahan atau bergerak. Sedangkan konsep yang benar ialah benda diam mengalami gaya, yaitu gaya gesek statis, yakni gaya yang bekerja pada benda diam. Kemudian contoh miskonsepsi selanjutnya yaitu konsep rotasi bumi, bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat, siang dan malam. Konsep yang benar ialah matahari tidak bergerak mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Kemudian, contoh miskonsepsi selanjutnya yaitu konsep benda-benda langit, bahwa bulan adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri karena bulan termasuk bintang. Sedangkan konsep yang benar yaitu bulan tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Bulan bersinar karena permukaannya memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian miskonsepsi selanjutnya yaitu hewan yang hidup di air bernapas dengan insang. Yang benar ialah tidak semua hewan yang hidup di air bernapas dengan menggunakan insang. Contohnya lumba-lumba dan paus yang bernapas menggunakan paru-paru. Terakhir, yaitu mengenai miskonsepsi air laut berwarna biru. Yang benar ialah air laut tidak memiliki warna. Warna air laut sama dengan warna air pada umumnya, yaitu bening atau tidak berwarna. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang telah saya paparkan, ternyata masih banyak terjadi miskonsepsi pada IPA di SD. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu upaya untuk mengatasinya. Upaya mengatasi miskonsepsi secara umum menurut Suparno pada tahun 2005 menyebutkan bahwa terdapat 3 tahap dalam mengatasi miskonsepsi, yakni yang pertama, mencari tahu dan menemukan bentuk-bentuk miskonsepsi. Kemudian yang kedua, mencoba mengungkap penyebab terjadinya miskonsepsi tersebut. Dan yang ketiga, menentukan perlakuan atau metode yang sesuai untuk mengatasi miskonsepsi. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi miskonsepsi berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, antara lain yakni, jika penyebab terjadinya miskonsepsi adalah diri siswa, maka kita sebagai guru harus mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dengan dihadapkan pada pengalaman baru yang berbeda, sehingga siswa dapat membangun sendiri suatu konsep. Kemudian, jika penyebab terjadinya miskonsepsi adalah guru, maka guru harus lebih giat belajar, menguasai bahan ajar, agar dapat menciptakan banyak ide dan strategi mengajar yang lebih inovatif, sehingga pengetahuan baru mampu diserap dengan baik oleh siswa. Guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk membantu siswa dalam menggambarkan suatu konsep. Selanjutnya, jika penyebab terjadinya miskonsepsi adalah buku teks, misalnya penjelasan yang keliru, maka cara mengatasinya ialah dengan dijelaskan dan dibenarkan kembali. Guru dapat memperbanyak referensi bacaan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang akan diajarkan sudah benar dan sesuai. Selanjutnya, jika penyebab terjadinya miskonsepsi adalah konteks seperti penggunaan bahasa sehari-hari, maka untuk mengatasinya, guru dapat menegaskan kembali definisi dari suatu konsep IPA dengan jelas dan tidak kabur, sehingga siswa menjadi lebih paham. Dan yang terakhir, jika penyebab terjadinya miskonsepsi adalah cara mengajar, maka guru harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti menggunakan metode demonstrasi untuk mengatasi miskonsepsi karena persepsi yang tidak tepat tentang suatu konsep IPA. Dengan metode demonstrasi, siswa dapat mengamati dan mencoba secara langsung sehingga memudahkan mereka dalam memahami dan mengingat pengetahuan baru. Nah, setelah kita membahas materi tentang miskonsepsi IPA di SD, sekarang izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya.
Miskonsepsi adalah suatu kesalahpahaman dalam belajar, pemaknaan yang tidak akurat terhadap konsep tertentu dan tidak sesuai dengan para pakar di bidangnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi IPA di sekolah dasar terdiri dari faktor diri siswa, faktor guru, faktor buku teks, faktor konteks, dan juga faktor cara mengajar. Dengan adanya miskonsepsi ini, pastinya akan mengganggu proses penerimaan pengetahuan-pengetahuan baru dari guru ke dalam diri peserta didik saat melaksanakan kegiatan belajar selanjutnya. Oleh sebab itu, miskonsepsi pada peserta didik harus segera diatasi. Upaya dalam mengatasi miskonsepsi IPA di sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara pertama, mencari tahu dan menemukan bentuk-bentuk miskonsepsi. Kemudian yang kedua, mencoba mengungkap penyebab terjadinya miskonsepsi tersebut. Dan yang ketiga, memilih perlakuan atau menentukan metode yang sesuai untuk mengatasi miskonsepsi. Dan berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan sebagai acuan untuk menyusun materi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.